Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ajma'in. Wa ba'd. Ayuhat talibat, a'azanallahu wa iyyakum. Kaifa halukunna? Bi khair insyaallah ya. Fi hadhihi al-fursah nuwasil darsana bil mawdu' Al-Qur'an ahamiyatuhu wa asma'uhu wa sifatuhu wa adabuhu. Wa fil liqa'il qadim qad takalamna an ahammiyatil Qur'an. Wa insyaallah sanatakallam an asma'il Qur'an wa sifatihi wa adabihi. Insyaallah. Awalan asma'ul Qur'an. Lil Quran asma'un kathiratun. Al-Quran memiliki banyak nama. Tentang berapanya, para ulama berbeda-beda pendapat dalam menetapkannya. Tetapi yang pasti harus kita fahami bahwa penetapan nama Al-Quran adalah tauqifi. Yakni apa? Diambil hanya dengan dalil naqli ya. Yani dari Quran maupun sunnah. Sebagian ulama ada yang mengatakan Quran memiliki nama lebih dari 100. Ada yang mengatakan 90 nama. Ada yang mengatakan 40-an. Kemudian Imam Al-Mawardi menyebutkan bahwasanya Al-Quran hanya memiliki 5 nama. Kok bisa terjadi yang semacam itu kalau semuanya berdasarkan Quran dan Sunnah? Karena beda dalam menetapkan bahwa ini nama atau ini sifat. Ya. Ini termasuk nama apa ini sifat? Ada yang memasukkan itu sifat bagian apa? Termasuk nama. Gitu. Nah, di dalam materi kita, di dalam kitab kita yang kita pelajari, itu di sini dicantumkan 5 nama. Yang pertama Al-Quran ya, sebagaimana yang paling familiar kita dengar ya. Allah menyebutkan di banyak tempat ya, di antaranya dalam surat Al-Isra ya, ayat yang ke-9. Allah mengatakan inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Quran ini menunjukkan kepada jalan yang lurus. Allah menyebutkan Quran. Yang kedua Alkitab. Yang kedua Alkitab. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Nah, 2 nama ini Al-Quran, Alkitab ini nama yang paling populer. Nama yang paling terkenal, yang paling banyak digunakan. Mana Al-Qattan dalam kitab beliau, yakni Mabakhith fi Ulumil Quran ya, menyebutkan penamaan Al-Quran diberi nama Al-Quran ya, dan Alkitab ya, itu paling banyak. Di antara faedahnya adalah apa? Bahwa Al-Quran itu
Al-Quran itu kan dibaca, ya, paling banyak dibaca. Kemudian Alkitab itu sesuatu yang di sana ada tulisan. Ya. Maka Al-Quran itu sesuatu yang dibaca dan ditulis. Nah inilah Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kemurnian kitabnya yang memang Allah sudah program, ya, pola rencanakan untuk sampai akhir zaman biar tidak terjadi perubahan, tetap terjaga. Maka Allah melalui para hamba-hambanya membaca terus Al-Quran dan juga menulis, sehingga nggak akan keliru. Kalau keliru yang dihafal ada tulisannya, kalau keliru yang ditulis ada hafalannya. Jadi yang paling banyak nama Al-Quran adalah Al-Quran dan Al-Kitab. Kemudian yang ketiga adalah Al-Furqan. Al-Furqan tahu ya? Ada ulama yang mengatakan Al-Furqan itu artinya pembeda, ya. Pembeda antara yang hak dan yang batil. Ada yang mengatakan dinamakan Al-Furqan karena Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur, ya. Dan ada yang mengatakan yang lainnya. Cuma yang paling banyak kita fahami Al-Furqan itu pembeda, gitu ya. Walaupun di sana juga dalam wa farraqnahu, ya, dan kami turunkan Quran itu secara berangsur-angsur, ya. Roknya pakai tasdid. Allah mengatakan tabarakalladzi nazzalal furqan, ya, ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Allah menurunkan kepada hambanya Al-Furqan. Kemudian Adzikr yang keempat, ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami, kata Allah, ya, yang menurunkan Adzikr. Apa Adzikr? yakni Quran, nama lain Quran, dan kamilah yang menjaganya. Kemudian yang kelima At-Tanzil, ya. Wa innahu latanzilu rabbil alamin, dan sungguh Quran itu turun, ya, atau diturunkan oleh yang memiliki alam ini. Inilah nama Al-Quran yang 5, ya, ini, ya, yang disebutkan Imam Marwazi bahwasanya inilah nama Al-Quran. Walaupun para ulama sekali lagi banyak memberi nama yang lainnya, yang mungkin sifat dimasukkan dalam nama. Kemudian sifatul Quran. Ya, kita ke bab yang berikutnya, ya, sifatul Quran, sifat-sifat Al-Quran. Nah, ini lebih banyak lagi Allah memberikan sifat Al-Quran dengan sifat yang sangat banyak, ya. Di antaranya nur, ya, di antaranya nurun. Allah mengatakan apa? Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Ya. Wahai manusia, ya, telah datang kepada kalian burhan, ya, bukti dari Tuhan kalian, dan sesungguhnya telah kami turunkan kepada kalian nuram mubina, yakni kitab yang nuram membawa cahayanya nyata. Kemudian mubarak, ya, atau mubarak, ya. Apa mubarak? Yani diberi barokah. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi. Di sini, dan sesungguhnya kitab ini kami menurunkannya mubarakun, diberi barokah. Kemudian busyra. Apa busyra? Kabar gembira. Musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Yang merupakan yang membenarkan, ya, lima baina yadai, ya, apa yang yang ada kitab-kitab sebelumnya, ya, dan merupakan petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang mukmin.
Kemudian Majid, bal huwa Qur'anun Majid. Bahkan dia adalah Quran yang mulia. Ya. Banyak lagi ya. Nanti kalian bisa searching, bisa cari di buku-buku yang lain ya tentang sifat-sifat Al-Quran yang banyak sekali. Ya. Ini hanya sebagian, ya. Hanya sebagian yang disebutkan di sini. Kemudian yang perlu kita fahami, wa kullu tasmiyah aw wasfin fahuwa bi'tibari makna min ma'anil Qur'an. Ya. Jadi penamaan ini apa? Ada nama, ada sifat, ini semuanya apa? Menunjukkan tentang makna Al-Quran. Ya. Bahwa Al-Quran itu memiliki makna yang semacam itu. Ya. Baik nama maupun sifat itu menunjukkan tentang maknanya.